Shalom Sobat ICC, selamat bergabung di dalam devotion kita pada hari ini. Saudara, masa-masa penantian akan penggenapan janji Tuhan itu adalah masa-masa yang sulit untuk kita jalani. Ketika kita menanti-nantikan akan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita menantikan penyediaan Tuhan, ketika kita menantikan mujizat, kesembuhan, ketika kita menanti-nantikan pasangan hidup, ketika kita menantikan breakthrough di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita, ataupun juga finansial, itu adalah masa-masa yang sulit dan terkadang tidak mudah bagi kita. Nah, saudara, di dalam masa-masa itu kita tahu kita membutuhkan iman yang benar, iman yang berdasar dari firman. Ketika kita membuka Alkitab kita baca firman Tuhan, dan kita menangkap apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, iman yang berdasarkan dari firman, itulah yang akan membuat kita dapat menerima apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Namun, sekali lagi, ketika masa-masa penantian itu, ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan atas apa yang sudah kita terima di dalam firman Tuhan, itu bukan masa yang mudah. Terlebih ketika kita sudah terlibat di dalam pelayanan, ketika kita sudah aktif di gereja melayani, kita memuji menyembah Tuhan tidak henti-hentinya, tapi sekali lagi apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan belum kunjung datang. Nah, disitulah saudaraku perlu yang namanya kesabaran, sehingga iman dan kesabaran ini harus berjalan secara beriringan, harus selaras. Mari kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya ceritakan sedikit latar belakang dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani adalah surat apokaliptik yang ditulis oleh seorang rasul bernama Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang-orang percaya yang berasal dari bangsa Ibrani atau keturunan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah sejak lahir. Dan mereka juga sudah memuji-muji, memegahkan nama Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka mengenal siapa itu Yesus, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya menjadi orang percaya. Lalu Paulus katakan kepada mereka di ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, di sini dikatakan Allah itu bukannya tidak adil. Ia tidak melupakan pekerjaan kita. Ia tidak melupakan kasih yang kita tunjukkan kepada Allah dan pelayanan kita. Tuhan tidak pernah lupakan itu. Dan Paulus mengatakan, Paulus ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan itu menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sehingga apa yang sedang kita nantikan, janji Tuhan yang kita sedang nantikan, yang kita sudah tangkap, kita berjalan di dalam iman yang benar yang berasal dari firman, yaitu janji Tuhan, dan kita tangkap itu. Paulus ingin itu supaya menjadi pengharapan, menjadi suatu milik kita yang pasti. Nah, lalu Paulus katakan di sini di ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi untuk mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah, untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, janji-janji Tuhan, diperlukan iman dan kesabaran. Seringkali saudara, kesabaran itu begitu challenging buat kita. Kenapa? Karena ketika kita menunggu, seringkali kita dikuasai oleh kecemasan, kita dikuasai oleh
rasa takut dan juga kebingungan. Apakah betul Tuhan janji itu buat kita? Apakah betul? Bahkan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan melihat kita? Tuhan mengasihi kita, jangan-jangan Tuhan melupakan kita. Tapi di ayat ini kita lihat, Tuhan bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Tuhan tidak pernah lupa akan pekerjaan kita dan kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan juga pelayanan kita. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa iman dan kesabaran harus berjalan beriringan, selaras. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kesabaran itu tetap ada di dalam kehidupan kita di masa-masa kita menanti penggenapan janji Tuhan? Bagaimana supaya kesabaran itu tidak hilang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan? Nah, kita mau lihat di dalam yang terjemahan bahasa Inggrisnya yang dari Amplified Bible Classic Edition. Di sini dijelaskan lebih detail. Di dalam ayat yang ke-12, saya bacakan bagi saudara. In order that you may not grow disinterested and become spiritual sluggards. Nah, maksudnya di sini adalah supaya kita tidak menjadi hilang kerinduan kita, keinginan kita, kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita, hal-hal yang spiritual, ibadah kita kepada Tuhan, supaya itu tidak mundur. Tetapi, but imitators dikatakan, behaving as do those who through faith by their leaning on the entire personality of God in Christ in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Nah, kita harus mengikuti mereka-mereka, orang-orang yang sudah percaya dengan iman dan menerima penggenapan janji Tuhan. And by practice of patience, endurance, and waiting are now inheriting the promises. Jadi mereka yang sudah dengan iman dan kesabaran menerima penggenapan janji Tuhan, kita ikuti bagaimana cara mereka hidup. Kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, dari sini kita dapat menarik 2 poin. Bagaimana supaya kesabaran itu tetap ada di dalam kehidupan kita ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Yang pertama, di ayat ini dikatakan, by their leaning of the entire personality on God in Christ in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Berarti kita harus mengenal pribadi dan karakter Tuhan. Yang pertama, supaya kesabaran itu tetap ada di dalam kehidupan kita saat kita menanti janji Tuhan, kita harus mengenal, sungguh mengenal pribadi dan karakter Tuhan. Tuhan itu dikatakan Maha Kuasa. Kita bisa memiliki absolute trust, kepercayaan yang penuh, dan confidence, percaya sungguh-sungguh di dalam His power, kekuatannya, kuasanya, His wisdom, kebijaksanaannya. Tuhan Maha Bijaksana, and goodness, kebaikannya. Tuhan Maha Baik, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Bijaksana, dan Tuhan itu Maha Baik. Saudaraku, kita harus tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Dia berkuasa. Tidak ada satu hal pun yang tidak sanggup Dia lakukan bagi kita. Tidak ada satu masalah pun yang tidak sanggup Dia singkirkan bagi kita. Dia sanggup melakukan mujizat bagi kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Dan Tuhan itu Maha Bijaksana. Dia bukan Allah yang tidak tahu. Dia Maha tahu. Bahkan hari-hari kita yang belum kita jalani, Dia tahu. Hari ke depan, Dia tahu. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan itu Maha Baik. His goodness. Dia Maha Baik. Dia Maha mengasihi kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Dia pasti memberikan apa yang terbaik buat kita. Tuhan tidak akan memberikan apa yang jahat, yang buruk buat kita. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu Maha Baik. Dia tahu, Dia Maha tahu, Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga dengan mengenal pribadi dan karakter Tuhan, kita dapat tetap memiliki kesabaran ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan.
Dan yang kedua, saudara, by practice of patience, endurance, and waiting are now inheriting the promises. Nah, praktis, saudara. Yang kedua adalah kita harus praktekkan apa yang sudah kita kenali, kita pahami, kita imani, kita yakini dari karakter dan pribadi Tuhan. Nah, hal ini yang seringkali menjadi penghambat. Ketika kita sudah mengenal pribadi Tuhan, kita yakin, tapi kemudian kehidupan kita jalani tidak selaras dengan apa yang sudah kita pahami dan kita yakini. Seringkali tingkah laku, perkataan, perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang sudah menerima penggenapan janji Tuhan. Kita seringkali hidup seperti orang yang mengejar penyediaan Tuhan. Kita seringkali hidup sebagai orang yang mengejar janji Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dan janji-janji Tuhan itu sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Nah, sehingga kita harus hidup sebagaimana orang yang sudah menerima janji Tuhan. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut, tapi kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa percaya diri, karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Dan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu bahwa kita sudah menerima apa yang Tuhan sediakan. Kita tidak akan berkekurangan. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tapi justru dengan kita menyadari bahwa kita sudah menerima penyediaan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita dengan lebih luar biasa. Karena kita tahu kita sudah menerima apa yang Tuhan sediakan. Kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Maka kita hidup sebagaimana anaknya, yaitu Yesus Kristus hidup di dalam kita. Nah, kita menjadi orang-orang yang sudah mewariskan janji-janji Tuhan. Kita tidak lagi hidup seperti orang yang mengejar janji Tuhan, atau bahkan orang yang putus asa, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tingkah laku kita seharusnya menjadi berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan, dengan orang yang hidup mengejar janji Tuhan, bahkan orang yang tidak tahu kasih Tuhan, yang tidak tahu betapa berkuasanya Tuhan, yang tidak tahu betapa bijaksananya Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara, hari ini kita belajar, kita merenungkan bahwa dengan kesabaran kita menunggu, menantikan janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Dan dengan kita belajar, kita memahami pribadi, dan kita mengenal karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, kita pahami, dan kita hidup sebagaimana orang yang sudah menerima janji Tuhan, disitulah kesabaran itu akan terus muncul, kesabaran itu akan terus ada, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita dapat menerima apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Demikian, saudara, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa Kau sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Kau Allah yang maha sanggup, maha kuasa Tuhan. Kau Allah yang maha tahu, dan Kau adalah Allah yang maha baik. Kau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan kami di sini anak-anak-Mu. Kami mau hidup sebagaimana anak-Mu yang sudah mewarisi penggenapan janji Tuhan, yang sudah mendapatkan penyediaan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan maha mengasihi. Kau memberikan apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan di masa-masa penantian kami, ketika kami belum melihat penggenapan janji-Mu, biarlah kesabaran itu terus muncul di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh menerima dan kami boleh menyaksikan
betapa besar kasih-Mu, betapa besar kuasa-Mu, dan kebijaksanaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, Tuhan, boleh memancarkan kasih-Mu lebih lagi, boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi. Sehingga biar hanya puji-pujian, pengagungan yang keluar, mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya dan menerima penggenapan janji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke saudara, sampai jumpa lagi di dalam devotion yang selanjutnya.